Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Putri Sabila Skarazab dengan NIM 22030011 D3 Teknik Kimia, Institut Teknologi Petroleum Balongan. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester kimia organik. Yang pertama, apa bedanya sikloalkana dengan aromatik? Bedanya yaitu sikloalkana adalah senyawa non-aromatik yang memiliki rumus umum CnH2n dan berantai jenuh serta tidak memiliki ujung rantai. Sedangkan aromatik adalah senyawa aromatik yang memiliki aroma khas yang memiliki rumus rantai ganda, selang-seling, dan bersonansi. 2. Jelaskan nama senyawa di bawah ini. Yang pertama, A. Para-dimetilbenzena. B. Dinamakan dengan M-dimetilbenzena. C. Nitrobenzena. 3. Jelaskan perbedaan reaksi substitusi elektrofilik dengan nukleofilik. Gambarkan reaksi halogenasi benzen. Reaksi substitusi elektrofilik. Substitusi elektrofilik sering terjadi pada senyawa aromatik. Hal ini disebabkan karena pada senyawa alifatik lebih mudah terbentuk daripada ion karbon yang bermuatan negatif. Elektrofil adalah spesies apa saja yang tertarik ke suatu pusat negatif. Elektrofil adalah suatu asam Lewis. Sedangkan reaksi substitusi nukleofilik, yaitu reaksi substitusi nukleofilik biasa terjadi pada saat senyawa alifatik atau senyawa jenuh, seperti alkana, turunannya misalkan alkil halida. Nukleofilik apa saja yang tertarik ke suatu pusat positif. Nukleofilik adalah suatu basa Lewis. Reaksi halogenasi benzena. Di sini ada benzena, terus dengan direaksikan atau direaksikan, di sini ada benzena, direaksikan dengan katalis FeCl3 sehingga hanya itu akan masuk dan bergabung bergabung dengan Cl. Jadinya halobenzena. Contohnya seperti di bawah. Di sini ada benzena. Di sini ada benzena, lalu bereaksi dengan Cl dengan katalis FeCl3 sehingga hanya di sini itu bergabung dengan Cl yang ada di sini. Lalu di sini ada benzena, lalu direaksi dengan Cl, tadi ini Cl2 sehingga dipisahkan jadi ClCl, lalu Cl-nya ini masuk ke hidrogen sehingga hidrogennya itu keluar, lalu dikataliskan dengan FeCl3 dan hidrogen yang keluar tadi bergabung ke Cl sini sehingga jadi HCl yang dinamakan klorobenzena. 4. Dalam minyak bumi terdapat hidrokarbon aromatik yang senyawanya tidak tersaturasi, memiliki suatu zat lebih cincin planer karbon 6 atau cincin benzen. Jika hidrokarbon aromatik bakar akan menimbulkan asap hitam pekat dan bersifat karsinogen. Salah satu senyawa aromatik yang terdapat dalam minyak bumi adalah etilbenzena. Reaksi pembentukan etilbenzena dengan cara alkilasi. Gambarkan struktur senyawa tersebut dan mekanisme reaksi secara lengkap untuk membuat senyawa tersebut dari benzena. Nah, ini jawabannya. Sama seperti tadi, di sini ada benzena, lalu etil klorida dan dikataliskan oleh AlCl3 sehingga menjadi etil benzena. Alkilasi adalah reaksi substitusi gugus alkil ke dalam cincin benzena. Benzena bereaksi dengan gugus alkil R dari haloalkana RX membentuk alkil benzena dengan menggunakan bantuan katalis aluminium triklorida AlCl3. Reaksi alkilasi ini disebut juga dengan reaksi alkilasi Friedel-Crafts. 5. Jelaskan dan gambarkan gugus fungsi asam karboksilat dan ester. Ester merupakan isomer fungsi dari asam karboksilat dengan gugus fungsi COO-. Rumus umum asam ester adalah RCOOR dengan R adalah alkil. Ester dibuat dengan reaksi esterifikasi, yaitu reaksi antara asam karboksilat dengan alkohol. Jelaskan gambar reaksi esterifikasi. Reaksi esterifikasi adalah suatu reaksi kimia di mana asam karboksilat dan alkohol bereaksi untuk membentuk ester dan air. Reaksinya dapat direpresentasikan dengan persamaan umum. Contohnya yaitu yang pertama, langkah 1, protonasi oksigen dengan mengambil
protonasi oksigen dengan mengambil proton dari H dan elektron dari H yang sudah ada lalu pindah ke O. Terus langkah kedua selanjutnya alkohol menyerang C, kemudian satu elektron C diambil untuk O sehingga OH diganti ROH. Terus alkohol mengambil proton dari H dan elektron dari H yang ada pindah ke O sehingga O diprotonasikan. Terus langkah keempat, O mengambil proton dari H dan elektron dari H yang ada pindah ke O terprotonasi. Yang kelima, satu elektron pada C dibawa oleh H2O yang mudah dilepas, kemudian membentuk ikatan rangkap 2. Dan langkah yang terakhir yaitu ROH, alkohol, mengambil proton dari H dan satu elektron H diberikan ke O. Kegunaannya selanjutnya nomor 7. Jelaskan aplikasi senyawa asam karboksilat dan ester dalam kehidupan sehari-hari. Kegunaan senyawa asam karboksilat. Asam asetat CHCOOH. Asam asetat adalah komponen utama cuka dan digunakan secara luas dalam industri makanan, seperti sebagai pengawet zat penyedap dan bumbu, dan juga digunakan dalam produk pembersih rumah tangga. Asam benzoat C6H5COOH. Asam benzoat dan turunannya digunakan sebagai pengawet pada makanan dan minuman, kosmetik, dan produk perawatan pribadi. Ini juga membantu mencegah pertumbuhan bakteri, jamur, dan ragi. Yang ketiga, asam stearat. Asam stearat adalah asam lemak yang ditemukan dalam lemak hewani dan nabati, digunakan dalam kosmetik, sabun, lilin, dan pelumas sehingga memberikan tekstur lilin sabun produk. Kegunaan ester dalam kehidupan sehari-hari. Aroma dan flavor. Ester sering digunakan dalam industri makanan dan minuman untuk memberikan aroma dan rasa tertentu, seperti pada pembuatan permen, es krim, dan minuman beralkohol. Pelarut. Beberapa ester memiliki sifat pelarut yang baik sehingga digunakan dalam industri kimia sebagai pelarut untuk zat tertentu. Pewangi dan parfum. Ester juga umum digunakan dalam pembuatan pewangi dan parfum karena di mana kemampuannya memberikan aroma yang khas dan menyenangkan. Pelumas. Beberapa ester digunakan sebagai bahan dasar dalam pembuatan pelumas sehingga dalam industri otomotif. Terus, plastik dan bahan polimer. Ester juga berperan dalam produksi plastik dan bahan polimer, di mana ester yang dihasilkan dapat digunakan sebagai monomer dalam proses pembuatan polimer. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, bisa saya presentasikan dari ujian akhir semester ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.